Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri diseminasi penerapan budaya positif. Jadi di sini saya Novita Wulandari, calon guru penggerak, ingin membagikan atau berbagi praktik baik mengenai pemahaman dan juga pengalaman selama mengikuti guru penggerak mengenai implementasi disiplin positif. Nah, jadi latar belakang pengadaan diseminasi ini adalah kita melihat bahwa sekolah itu kita anggap sebagai tempat untuk bercocok tanam. Jadi kita sebagai petani yang mana di sini perlu untuk mengusahakan agar sekolah itu mempunyai lingkungan yang menyenangkan, kemudian lingkungan yang aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang bisa mengganggu perkembangan potensi diri murid. Nah, jadi di sini salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif yang terdiri dari warga sekolah. Kemudian di sini kita bisa saling mendukung, saling belajar, kemudian saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tercipta itu nanti akan tumbuh menjadi bentuk karakter-karakter baik. Nah, inilah yang dinamakan budaya positif yang nantinya akan terbentuk di sekolah. Nah, di sini tujuan kita mengadakan aksi nyata yaitu menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif kepada seluruh warga sekolah, kemudian mengajak warga sekolah untuk bekerja sama menerapkan budaya positif, kemudian menumbuhkan nilai-nilai pelajar Pancasila, jadi menumbuhkan karakter yang ada pada profil pelajar Pancasila untuk seluruh warga sekolah. Nah, konsep inti dari budaya positif itu ada beberapa poin yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama di situ ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan juga segitiga restitusi. Apa itu? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, berikut ini adalah pembelajaran dengan menggunakan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, sehingga disesuaikan dengan kebutuhan murid sesuai dengan tahap perkembangan psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita mau praktek dulu. Silakan Ibu Bapak bisa berpasang-pasangan dengan teman sebelahnya. Jadi di sini nanti memegang peran B masing-masing. Ada yang peran A dan peran B. Untuk peran A di sini tugasnya menggenggam tangannya mengepal. Nah, untuk teman yang B di sini membujuk, kemudian dengan berbagai usaha bisa membujuk, menghardik, mengintimidasi, bahkan bisa boleh menawari uang ya untuk merayu supaya teman A ini mau membuka tangannya. Coba dilakukan selama 30 detik, kira-kira berhasil atau tidak membuka tangan dari teman A ini. Coba. Ya, oke. Kalau sudah, boleh bergantian. Sekarang tadi teman B yang menggenggam, teman A yang mencoba untuk membuka. Oke, baik, cukup ya. Nah, menurut Ibu Bapak sekalian di sini, kira-kira alasan Ibu tadi membuka atau menutup tangannya? Menutup. Kenapa memutuskan untuk menutup?
Oke, ada yang memutuskan untuk membuka tangannya? Tidak ada, berarti semua memutuskan untuk menutup. Nah, kira-kira apa yang membuat ibu bapak menutup? Adakah pengaruh dari luar yang mempengaruhi untuk bisa membuka ataupun menutup tangannya? Kira-kira dari mana pengaruhnya? Bapak Ibu memutuskan untuk membuka dan menutup. Dari dalam diri, iya betul. Jadi di sini mau pengaruh dari luar seperti apapun, kalau dalam diri itu tidak punya keinginan untuk membuka tangan, dia akan tetap menggenggam. Begitu, geng. Jadi yang dinamakan motivasi itu seperti itu. Jadi walaupun di sini kita dari luar mau ada yang menghardik, mau ada yang membujuk, mau ada yang merayu seperti apapun, kalau dalam diri kita memutuskan untuk tetap menggenggam, jadi di situ tangannya akan tetap tergenggam. Kalau kita pengen membuka, ya nanti kita akan membuka dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari luar. Nah, ini tadi ya. Selanjutnya, nah itu tadi yang disebut sebagai teori kontrol. Nah, jadi di sini mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku agar mampu menyesuaikan diri dan taat pada peraturan. Nah, dalam rangka mewujudkan budaya positif yang nantinya berpihak pada murid, di sini kita akan mengubah paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol yang humanis dalam memandang murid. Nanti kita akan memberikan dampak yang lebih baik pada hubungan sosial yang lebih erat antara guru dan murid, lebih toleran lagi, dan menjadi memiliki rasa empati dan peduli. Nah, tetapi di sini masih seringkali terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Misalnya yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi kita sebagai guru seolah-olah kita bisa mengkondisikan murid, bisa mengatur murid. Padahal di sini kita tidak dapat mengontrol murid, karena itu tadi, seperti tadi, teman kita mau mengontrol kita untuk membuka tangan, tapi ternyata kan tidak bisa kalau kita tidak punya keinginan untuk melakukan membuka tangan tadi. Nah, itu juga sama terjadi pada murid, seolah-olah kita bisa mengendalikan, kita bisa mengontrol, tetapi semua kembali lagi pada diri murid. Jadi kalau muridnya ingin mengikuti aturan, dia akan taat. Tetapi ketika dia punya keinginan untuk tidak melakukan, tidak mengikuti peraturan, dia tidak akan mengikuti peraturan. Jadi semua kembali lagi pada diri masing-masing. Kemudian di sini ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, seperti tadi ada penguatan yang memberikan bujukan, memberikan rayuan, itu bentuk-bentuk kontrol tadi ya. Dalam jangka waktu tertentu mungkin murid akan terpengaruh. Misalnya, kamu nanti akan dapat nilai tambahan kalau misalnya kamu menjawab pertanyaan. Nah, tapi ada suatu ketika murid tidak melaksanakan karena itu berlangsung dalam jangka waktu pendek. Jadi tidak selamanya penguatan positif itu bisa berlangsung dengan baik kepada diri murid. Kemudian ilusi yang berikutnya yaitu kritik dan masukan dapat kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, terkadang kita kan dalam memberi nasihat kepada murid itu kita memberikan kritik, kemudian kita membuat anak kita menjadi merasa bersalah. Menurut kita, di situ kita bisa menguatkan karakter murid. Padahal sebenarnya di sini justru terkadang ada murid yang justru merasa dijatuhkan mentalnya. Nah, itulah ilusi-ilusi yang selama ini terjadi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita sebagai guru punya hak untuk memaksa murid menuruti peraturan yang sudah kita buat. Padahal di sini adalah tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Jadi itu hanya berlaku untuk jangka waktu singkat ketika murid membersamai guru. Tidak bisa berlaku selamanya. Nah, ini tadi ilusi-ilusi dalam teori kontrol ya, yang terjadi miskonsepsi. Nah, jadi tujuan kita adalah mengubah
mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang pertama misalnya di sini realita kebutuhan kita itu sama, akan kita ubah menjadi realita kebutuhan kita itu berbeda. Masing-masing orang punya kebutuhan sendiri-sendiri, jadi tidak bisa disamakan. Kemudian semua orang itu melihat hal yang sama, itu kita ubah menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda sesuai dengan pemahaman masing-masing, penangkapan masing-masing. Kemudian kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa atau tidak, Bu? Tidak bisa. Jadi setiap orang itu mempunyai pikiran masing-masing, pandangan masing-masing, sehingga kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Di dalam teori kontrol, di sini semua perilaku itu memiliki tujuan, tidak hanya perilaku baik saja. Misalnya, sering kita mendengar berita di situ ada seseorang pencuri karena ingin membantu biaya persalinan istrinya. Nah, itu kan ada alasan di balik suatu hal buruk yang terjadi. Jadi peristiwa apapun, baik itu peristiwa baik atau peristiwa buruk, pasti berdasarkan alasan tertentu. Jadi kita tidak boleh mengecap bahwa perilaku buruk itu sebagai kesalahan, karena pasti ada alasan di balik itu semua. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di dalam teori kontrol, di sini hanya Anda atau diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi misalnya tadi ketika menggenggam dan membuka tangan, orang lain bisa nggak mengontrol kita untuk bisa membuka tangan? Tidak bisa. Semua kontrol kendali itu ada pada dalam diri kita masing-masing. Selanjutnya di sini pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Nah, terkadang ketika kita sudah merayu dengan segala macam cara, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka nanti akan muncul pemaksaan. Nah, sedangkan di dalam teori kontrol, di sini kita perlu kolaborasi untuk menciptakan beberapa pilihan baru. Jadi tidak boleh adanya pemaksaan. Kemudian di sini model berpikir tentang menang dan kalah. Padahal seharusnya di sini kita memikirkan win-win solution. Jadi masing-masing menang dan menang. Masing-masing merasa diuntungkan, tidak ada yang merasa kalah. Itu tadi dari teori kontrol. Nah, untuk itu kita perlu menerapkan disiplin positif untuk di lingkungan sekolah. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan upaya pengembangan pendidikan karakter yang menuntut agar siswa dapat mengontrol diri dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka yakini, dengan tujuan agar tercapai tujuan yang mereka inginkan. Kemudian di sini unsur utama dari lingkungan sekolah berbudaya positif itu adalah perilaku disiplin positif. Nah, tujuannya adalah menanamkan motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan cara menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain sesuai dengan nilai-nilai yang tadi mereka percaya, supaya mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, apa sih manfaat kita belajar untuk menerapkan disiplin positif? Nah, nantinya kita bisa membiasakan murid dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Kemudian bisa menyeimbangkan keinginan antara murid yang satu dengan yang lainnya. Kemudian bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, tertib, aman, dan nyaman. Kemudian kita sendiri pun juga akan memiliki ketenangan jiwa dan juga pikiran murid dan lingkungannya. Kemudian menumbuhkan kesadaran serta dapat memberdayakan murid untuk melaksanakan suatu hal tanpa adanya penghargaan atau reward maupun ancaman atau hukuman. Nah, jadi hubungannya apa antara disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, dengan kita menerapkan disiplin positif, nantinya akan tumbuh nilai-nilai
dengan profil pelajar Pancasila, sekolah kami akan menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, baik untuk murid, baik untuk guru, dan seluruh warga sekolah yang lain. Nah, berikutnya di sini nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama itu ada beberapa pendapat. Di sini untuk yang pertama yang sering kita dengar di sekolah itu kan pasti ada profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ada di sana itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian berdasarkan IBO Primary Years Program, di sini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan memiliki komitmen. Kemudian berdasarkan keterampilan hidup, di situ kita memunculkan nilai-nilai kebajikan, yaitu dapat dipercaya, menjadi pendengar yang aktif, kemudian tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik. Nah, di sini untuk bisa mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah ditampilkan, kita akan membentuk keyakinan kelas. Sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Sudah. Oke. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Nah, jadi kalau peraturan kelas itu biasanya guru sudah membuat peraturan kelas, kemudian disampaikan kepada murid. Jadi guru pribadi yang membuat untuk disampaikan dan harus disepakati bersama. Tetapi kalau keyakinan kelas, di sini nanti kita akan mengajak murid menentukan atau menyampaikan pendapat, menyampaikan masukan untuk yang dipilih menjadi keyakinan kelas itu apa. Jadi di sini semua warga kelas, kalau kita mau membuat keyakinan kelas berarti di situ semua warga kelas ikut dilibatkan. Jadi kalau tadi kan peraturan hanya guru yang membuat, sedangkan kalau keyakinan kelas di situ semua warga ikut dilibatkan. Harapannya apa? Karena di sini siswa yang menyampaikan masukannya sendiri, menyampaikan pendapatnya sendiri, siswa lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah disampaikan untuk melaksanakan. Jadi akan muncul kesadaran dalam diri siswa. Nah, jadi berikut ini untuk pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dengan pernyataan positif, jadi dengan kalimatnya yang positif, kemudian sedikit saja cukup untuk supaya lebih mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Kemudian semua warga kelas itu dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas, dan itu ditinjau dari waktu ke waktu apakah masih relevan atau perlu dilakukan perbaikan. Nah, jadi di sini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Tadi kan saya sampaikan bahwa untuk membentuk keyakinan kelas, di sini kita kumpulkan seluruh warga kelas untuk bisa menyampaikan pendapat. Kira-kira apa yang perlu kita yakini bersama di kelas? Yang pertama adalah mempersilahkan murid dalam mencurahkan pendapat. Kemudian pendapat tadi yang sudah disampaikan oleh murid dicatat. Boleh melalui laptop kemudian ditayangkan seperti ini, atau boleh menggunakan papan tulis, ditulis di papan tulis, atau menggunakan kertas plano. Yang penting di sini nanti tulisan-tulisan pendapat yang sudah disampaikan nanti terbaca. Jadi semua bisa membaca tulisan yang sudah dirangkum dalam satu kesatuan. Kemudian misalnya ada kalimat yang masih negatif, diubah menjadi positif. Misalnya seperti ini. Tidak boleh datang terlambat. Itu kan ada kata tidak. Nah, kita anggap dia sebagai kalimat negatif. Nah, kalimat positifnya itu bagaimana kalau tidak boleh datang terlambat? Iya, bagus. Datang tepat waktu. Jadi di sini kita mengubah ketika siswa
berbentuk kalimat negatif, maka tugas kita mengubahnya bersama menjadi kalimat yang positif. Kemudian di sini setelah diubah kalimatnya, kita mencari nilai-nilai kebajikan yang terkandung. Misalnya tadi datang tepat waktu. Nilai kebajikannya apa yang terkandung di dalam kalimat datang tepat waktu? Disiplin, itu juga ketertiban. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan diikuti oleh seluruh siswa yang ada di kelas. Kemudian setelah semuanya peraturan tadi, pendapat tadi sudah kita ubah ke kalimat positif, dicari nilai kebajikannya, ditinjau kembali. Jadi dibacakan ulang. Jadi misalnya tadi datang tepat waktu, nilai kebajikan yang terkandung adalah disiplin. Nah, di situ nanti boleh ditambahkan lagi, misalnya ada yang serupa, misalnya keluar kelas izin dulu Bapak Ibu guru. Nah, itu juga termasuk disiplin. Nah, jadi nilai kebajikan yang sama boleh dijadikan satu. Kemudian kalau sudah terbentuk keyakinan-keyakinan kelas tadi, maka kita buat hias sedemikian rupa, ditempelkan di dinding, dipajang. Supaya apa? Supaya ketika setiap siswa melewati, setiap siswa melihat, itu teringat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang kemarin saya buat di kelas saya, di kelas 12.3, yaitu yang pertama hadir tepat waktu. Kemudian ada berpartisipasi aktif di kelas, kemudian pakaian dan etika, jadi berpakaian yang rapi, atribut lengkap, kemudian beretika. Jadi etika seseorang itu bisa terlihat juga dari penampilannya. Kemudian teknologi yang bijak. Nah, di sini berkaitan dengan penggunaan smartphone atau handphone. Kemudian jujur dalam tugas dan penilaian. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu yang poin-poin besarnya itu tadi, yang terbaca tadi. Sedangkan keyakinan kelasnya tadi yang di bawah. Jadi kita fokusnya pada nilai kebajikan supaya itu bisa dilaksanakan bersama. Nah, jadi di sini kita akan memunculkan motivasi dari perilaku manusia. Setiap siswa pasti dia punya motivasi untuk melakukan suatu hal. Nah, ada beberapa motivasi yang mendasari seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini menurut Diana Cousins itu ada 3 alasan motivasi manusia. Yang pertama di situ untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dalam menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah mereka yakini. Nah, untuk motivasi pertama dan kedua itu motivasi ekstrinsik atau ada pengaruh dari luar. Jadi takut mendapatkan hukuman, maka dia melakukan sesuatu. Ingin mendapatkan imbalan, maka dia melakukan sesuatu. Nah, tetapi ini kan tidak berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Ketika hukumannya tidak ada, dia tidak akan melakukan. Ketika dia tidak akan mendapatkan imbalan, dia juga tidak akan melaksanakan. Nah, sehingga di sini dibutuhkan motivasi intrinsik atau dari dalam diri untuk menghargai nilai-nilai yang ada, yang diyakini bersama, supaya motivasi itu berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak hanya pada saat itu saja, tetapi memang sudah diyakini, sudah tertanam dalam diri suatu nilai-nilai kebajikan untuk memotivasi diri melakukan hal-hal yang baik. Nah, contohnya seperti ini. Bila di sekolah itu tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, serta tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu dan mengajar murid-murid? Iya. Nah, karena apa? Karena kita masing-masing sudah punya motivasi intrinsik dalam diri kita untuk terus mengajar, walaupun di situ tidak ada penghargaan, tidak ada teguran, tidak
tidak ada pujian, tetapi kita dari dalam diri memang sudah berniat untuk hadir tepat waktu, untuk mengajar tepat waktu, karena kita sudah menghargai nilai-nilai yang ada dalam diri kita dan juga kita menghargai orang lain. Karena itu sudah muncul motivasi intrinsik dalam diri masing-masing. Nah, selanjutnya di sini mengenai hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, tadi kan sudah ada hukuman ya, jadi motivasi berdasarkan hukuman, motivasi berdasarkan penghargaan. Nah, sekarang apa itu sih hukuman, penghargaan, dan restitusi? Kita bahas bersama. Yang pertama di sini tentang hukuman terlebih dahulu. Jadi ada tiga tingkatan untuk hukuman ya. Jadi hukuman itu sendiri sudah jelas ya. Kalau yang namanya hukuman di situ pasti identik dengan negatif, hal-hal yang negatif. Jadi di sini hukuman itu biasanya tiba-tiba terjadi dan tidak terencana, kemudian tidak berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan. Misalnya terlambat datang ke sekolah, kok disuruh lari lapangan 10 kali. Nah itu kan tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan perilaku yang dilakukan oleh murid. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan dalam penentuan konsekuensi, penentuan hukuman yang diterima. Kemudian biasanya bersifat satu arah, jadi hanya diberikan, nah kamu seperti ini. Nah, jadi hanya oleh satu sisi saja, murid tidak dilibatkan. Kemudian biasanya bentuk hukuman itu bisa berupa fisik ataupun psikis atau secara verbal. Nah, yang berikutnya itu tingkatan yang sudah lebih baik, yaitu konsekuensi. Dia sifatnya itu netral. Jadi di dalam konsekuensi ini biasanya itu sudah terencana atau sudah disepakati bersama, sudah ada peraturan. Nah, di situ sudah dijelaskan konsekuensi apa yang harus dilakukan oleh murid ketika murid melakukan pelanggaran. Jadi sudah ada kesepakatan, murid sudah tahu apa yang akan terjadi jika dia melanggar peraturan. Kemudian di sini murid akan dibuat menjadi tidak nyaman karena murid sudah tahu kenapa dia masih melakukan. Berikutnya pasti berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Jadi di sini harus memonitor apakah yang dilakukan murid itu sudah sesuai dengan peraturan atau belum. Kemudian yang berikutnya di sini adalah restitusi. Nah, jadi di sini mungkin hal baru ya bagi kita ya, restitusi. Nah, restitusi di sini cenderung lebih positif karena di situ proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini kita bersama murid, membersamai murid berkolaborasi untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Jadi kita mengadakan diskusi bersama dengan murid untuk menentukan solusi yang terbaik. Kemudian di sini terjadi proses kolaboratif sehingga mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika dia melanggar peraturan, maka dia diminta untuk mencari kira-kira apa yang harus dia lakukan untuk bisa menebus kesalahan yang sudah dia lakukan. Jadi kita bertanya, jadi cenderung lebih bertanya kepada murid supaya murid di sini lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, nih ya contohnya tadi ya, kalau hukuman itu biasanya kan kalimatnya begini, peraturannya adalah kamu datang tepat waktu, kamu harus lari keliling lapangan kalau kamu terlambat. Nah, itu kan suatu bentuk hukuman. Biasanya dia dalam bentuk mode paksaan. Jadi murid dipaksa untuk melakukan suatu hal. Nah, di sini tidak akan tercipta hal-hal positif. Justru murid akan menjadi benci terhadap peraturan karena dia merasa dihukum. Dia akan memunculkan rasa negatif. Kemudian untuk konsekuensi. Jadi di sini kalau konsekuensi itu guru biasanya menanyakan kembali, peraturannya apa? Kenapa kamu melakukan pelanggaran? Apakah kamu bisa mengikuti peraturan kembali? Nah, itu adalah bentuk konsekuensi. Jadi mendapat stimulus
sudah dilakukan oleh murid. Biasanya di sini akan tercipta murid yang menghormati peraturan. Nah, yang terakhir di sini adalah restitusi. Jadi setelah tadi membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah bersama, pasti murid mempunyai suatu hal yang diyakini sebagai nilai-nilai kebajikan yang baik. Nah, di sini kita akan menanyakan apa hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi. Jadi kita menawarkan kepada murid untuk memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuat. Nah, ini tadi yang kita pelajari bersama, yaitu mengenai teori kontrol. Dari sini akan muncul sikap murid yang menghormati dirinya dan juga menghormati orang lain. Jadi di sini hal yang paling bagus dilakukan di sekolah adalah yang restitusi. Tetapi untuk konsekuensi ini masih aman dilakukan karena dia sikapnya netral. Kalau yang hukuman itu diusahakan untuk dihindari karena itu nanti malah akan membentuk identitas yang gagal dari diri murid itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah hukuman tadi kita akan belajar mengenai penghargaan. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi ibaratnya suatu ancaman, suatu sogokan. Di sini kan ada hal-hal yang negatif. Jadi penghargaan itu di situ tidak selamanya positif karena di situ terkadang menjadi tidak efektif. Misalnya tadi murid akan melakukan sesuatu hal hanya karena ada penghargaannya. Ketika dia tidak mendapatkan penghargaan, ya sudah dia berhenti melakukan hal baik tersebut. Nah, makanya dia disebut sebagai penghargaan yang tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, misalnya di dalam kelas itu ada 1-2 anak yang selalu mendapatkan penghargaan, selalu mendapatkan pujian, sedangkan banyak yang tidak mendapatkan. Nah, di situ akan terjadi kesenjangan antara murid yang mendapatkan penghargaan dengan murid yang tidak mendapat penghargaan. Nah, disitulah yang menyebabkan penghargaan itu bisa juga merusak hubungan antar murid. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kita tidak bisa membedakan mana kira-kira yang siswa itu melakukan atas kemauannya sendiri, atas motivasinya sendiri, dengan siswa yang mau berbuat baik dengan karena adanya penghargaan. Jadi kita tidak bisa melihat yang benar itu yang mana. Kemudian ini sama ya, untuk menurunkan kualitas. Jadi yang tadinya murid memang termotivasi untuk belajar supaya dia mendapatkan ilmu, sehingga di sini kalau adanya penghargaan, kalau tidak ada penghargaan ya dia tidak akan melakukan itu, dia akan menurun kualitasnya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas dan juga penghargaan itu menghukum. Jadi di sini hanya akan berlaku dalam jangka waktu yang pendek, tidak bisa berlangsung lama karena di sini bergantung dengan adanya penghargaan, reward atau tidak untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, selanjutnya di sini adalah restitusi. Nah, restitusi itu tadi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dari restitusi ini, di sini kita bisa belajar dari kesalahan. Jadi murid belajar dari kesalahan, dia melihat apa yang sudah dia lakukan, dia introspeksi, melakukan refleksi, mencari tahu kesalahan dia. Jadi dia bisa belajar dari kesalahan yang sudah dia perbuat, kemudian bisa memperbaiki hubungan. Jadi kalau kita melakukan proses hukuman, kita melakukan konsekuensi tadi, itu nanti akan menyebabkan hubungan yang tidak baik antara guru dengan murid. Tetapi melalui proses restitusi, di sini akan terjadi hubungan yang baik antara guru dan murid. Kemudian memberikan tawaran.
Jadi di sini menawarkan kepada murid solusi-solusi yang win-win solution tadi, baik untuk murid dan guru. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, tadi melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri, apa yang sudah dia lakukan. Kemudian mencari kebutuhan dasar. Kira-kira ketika dia melakukan kesalahan, itu kebutuhan dasar dalam dirinya ada atau tidak yang belum terpenuhi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai kebutuhan dasar. Kemudian menjadi cara yang paling baik dan fokus pada karakter murid, bukan tindakan yang dilakukan. Kemudian menguatkan murid, fokus pada solusi yang akan dicari. Nah, ini tadi kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Ketika ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, di situ bisa menyebabkan hal-hal yang tidak baik terjadi. Misalnya di sini yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian untuk penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan dan juga kebebasan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, di situ merupakan kebutuhan dasar. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam diri kita masing-masing. Nah, jadi ini tadi ya 5 kebutuhan dasar dalam diri manusia. Yang pertama tadi bertahan hidup. Contohnya ada makanan, pakaian, kemudian tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di situ rasa diterima, dipedulikan dengan lingkungan sekitar, kemudian berbagi dengan teman, bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya adalah penguasaan, yaitu berkaitan dengan harga diri dalam diri sendiri, kemudian keinginan untuk dianggap, untuk memimpin dan diakui serta didengar. Kemudian yang keempat itu ada kebebasan. Jadi di sini kebutuhan untuk bisa mandiri, kebutuhan untuk memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan diri. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan dasar tentang kesenangan, yaitu kebutuhan untuk tertawa, bermain, bersenang-senang. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar dalam diri manusia. Nah, contohnya ini, misalnya kebutuhan dasar berdasarkan jawaban dari setiap pertanyaan. Misalnya ada pertanyaan, apa yang membuat kamu ingin bisa menyetir mobil? Nah, jadi di sini ketika kebutuhan dasar bertahan hidup, dia pasti akan menjawab, rumahku jauh dari sekolah, aku tidak bisa naik sepeda motor, aku butuh untuk sampai ke sekolah. Nah, itu termasuk kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, itu ketika dia menjawab, aku pengen bisa menyetir karena biar bisa jalan-jalan, naik mobil bersama teman-temanku. Nah, itu adalah supaya diterima oleh lingkungan. Kemudian ketika dia menjawab, aku merasa bangga dan keren karena bisa menyetir mobil. Nah, itu kebutuhan dasar akan penguasaan. Kemudian ketika dia menjawab, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, itu kebutuhan dasar mengenai kebebasan. Kemudian yang terakhir itu ketika dia menjawab, menyetir mobil seru sekali. Nah, itu kebutuhan dasar mengenai kesenangan. Nah, jadi kita juga bisa melihat kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi dalam diri murid ketika kita mendengar jawaban-jawaban dari murid. Jadi kita bisa mencari tahu, oh berarti murid itu melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, itu bukan karena dia memang buruk, bukan, tetapi dia ada kebutuhan dasar dalam dirinya itu belum dipenuhi. Nah, yang selanjutnya
jiran biasanya. Membuat orang lain merasa rendah diri dan merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya, posisi kontrol sebagai teman, biasanya menggunakan bujukan seperti seorang teman. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau itu melandasi tindakan yang dilakukan berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Kemudian yang terakhir di sini sebagai manajer, yaitu mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Jadi mungkin kita sudah pernah melakukan posisi kontrol yang ada di depan ya, cuma kita tidak tahu kita berada di posisi kontrol yang mana. Nah, sekarang kita bisa menentukan, oh kemarin saya ngobrol dengan siswa nih, kira-kira posisi kontrol apa yang sudah saya lakukan. Sekarang kita bisa menentukan posisi kontrol yang mana. Nah, dari posisi kontrol tadi, ini ada contoh-contohnya dalam suatu kasus, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap sehari-hari. Jadi ketika berada di posisi penghukum, biasanya yang dilakukan adalah langsung bilang lari mengelilingi lapangan 2 kali putaran. Nah, itu dia posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi langsung memberikan hukuman kepada murid yang melakukan kesalahan. Kemudian posisi kontrol membuat merasa bersalah. Biasanya di sini dia mengucapkan kalimatnya dengan bahasa yang lembut. Sudah berapa kali diberitahu kamu selalu membuat ibu kecewa. Nah, jadi walaupun bahasanya lembut, tetapi di situ bisa membuat murid merasa rendah diri, merasa bersalah. Nah, maka di situ posisi kontrol membuat merasa bersalah. Yang selanjutnya di sini, ketika kita sebagai teman, maka di situ yang akan kita ucapkan adalah, ayo lain kali jangan diulangi, bantu ibu dong ikuti peraturan sekolah. Jadi kita menempatkan diri kita sebagai teman. Kemudian kalau kita menempatkan diri sebagai pemantau, kita akan mengatakan, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Nah, jadi kita mengembalikan lagi ke peraturan sekolah. Silahkan beri atribut dan jangan diulangi lagi. Kemudian yang terakhir ini posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita menempatkan diri sebagai manajer. Pertanyaan yang akan muncul adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu ini? Apa yang akan kamu lakukan? Jadi kita mengembalikan atau bertanya kepada murid untuk bisa mencari tahu solusi untuk permasalahan yang sedang dia alami. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh penerapan kelima posisi kontrol. Mungkin sudah pernah ya melakukan satu atau lebih di antara 5 posisi kontrol yang ada di depannya. Nah, sekarang coba kita cari tahu posisi kontrol apa kira-kira. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ada yang bisa menjawab? Posisi kontrol apa kira-kira? Gimana Ibu Rizka? Rasa bersalah. Iya, betul. Jadi di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu dengan bahasa yang lembut tetapi mengungkapkan kekecewaan. Nah, di situ akan membuat murid menjadi merasa bersalah. Kemudian yang berikutnya, kamu sudah tahu peraturannya, kenapa masih kamu langgar? Kira-kira posisi kontrol apa di sini? Ada yang bisa menjawab? Iya, apa? Ya, betul. Posisi kontrol pemantau. Jadi dikembalikan lagi pada peraturan yang sudah ada. Jadi di sini kamu sudah tahu peraturannya, kenapa masih dilanggar? Nah, ini posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian yang berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apa ketika menyampaikan itu? Iya, betul. Jadi posisi kontrol manajer. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai manajer, di situ kita akan muncul pertanyaan, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi berdasarkan apa yang kita ucapkan, yang kita sampaikan, itu menggambarkan
posisi kontrol di mana kita berada. Jadi yang kita pilih untuk kita gunakan menyelesaikan masalah. Nah ini tadi ya, untuk posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Jadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Nah jadi tadi sudah ada contohnya posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Jadi dampaknya pada murid ketika guru itu berada di posisi kontrol penghukum, biasanya murid akan selalu mengulangi kesalahan dan menjadi membenci peraturan. Kemudian menjadi bersifat agresif juga. Kemudian untuk ketika guru berada di posisi kontrol membuat merasa bersalah, di sini murid akan menjadi merasa rendah diri dan menjadi identitas yang gagal. Kemudian ketika sebagai teman, maka di situ murid akan tergantung dan menjadi tidak mandiri dalam memutuskan. Kemudian ketika berada di posisi kontrol pemantau, maka akan menitik beratkan pada dampak terhadap dirinya sendiri. Kemudian ketika posisi kontrol sebagai manajer, maka di situ murid akan selalu mengevaluasi bagaimana untuk bisa menempatkan diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi di sini diharapkan kita semua bisa menempatkan diri pada posisi kontrol manajer supaya murid juga muncul motivasi intrinsik dari dalam diri untuk selalu melakukan perbaikan menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan masalah, biasanya posisi kontrol manajer itu akan menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi itu adalah proses dialog di mana di situ antara murid dan juga guru untuk mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, di situ yang berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 tahapan dalam menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini untuk tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip di sini dalam membuat kesalahan itu adalah bagian dari pembelajaran. Jadi kita menganggap ketika terjadi kesalahan di situ adalah suatu pembelajaran dalam diri murid ataupun guru. Jadi semua orang itu bisa melakukan kesalahan. Jadi kalimat-kalimat yang mungkin muncul, yang mungkin disampaikan dalam dialognya itu adalah berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bisa juga ibu dan bapak juga pernah melakukan hal yang kalian lakukan. Kemudian bisa menyampaikan juga ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi ibu mencari solusi dari permasalahan ini. Atau boleh juga dengan kalimat kamu berhak merasa begitu. Jadi kita ketika anak melakukan kesalahan, otomatis dia akan drop atau down, dia akan kehilangan identitasnya. Jadi tujuan kita menstabilkan identitas adalah mengembalikan diri dia supaya dia tidak drop, menguatkan. Jadi membangun keyakinan dalam diri murid bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang wajar. Jadi melakukan kesalahan bukan hal yang buruk, tetapi bisa dimaklumi. Pasti ada alasan dalam melakukan kesalahan. Nah, jadi untuk menstabilkan identitas itu menguatkan diri murid supaya dia tidak loss, supaya dia tidak drop. Nah, yang selanjutnya di sini adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip di sini setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kesalahan yang dilakukan itu pasti ada alasannya berdasarkan suatu kebutuhan. Tadi ada 5 kebutuhan dasar yang
alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian ada lagi, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari itu, tetapi kamu mampu berubah menjadi lebih baik lagi. Kemudian kamu patut bangga karena kamu melindungi hal yang penting buat kamu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi di sini memvalidasi tindakan yang salah. Jadi ketika ada tindakan yang salah, itu kita cari tahu apa alasan dia melakukan kesalahan. Kemudian meyakinkan dia bahwa kesalahan itu bisa saja terjadi, dan untuk menguatkan dia bahwa kesalahan bisa saja terjadi dan tahu kesalahannya di mana. Jadi memvalidasi tindakan yang salah, jadi supaya murid mengetahui kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Kemudian menanyakan keyakinan, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi di sini kita menanyakan apa keyakinan kelas pada murid, kemudian menanyakan nilai-nilai apa yang sudah disepakati sebelumnya, kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu, kemudian yang terakhir, kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa. Jadi membangun keyakinan pada murid untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi berdasarkan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah ditemukan pada pembuatan keyakinan kelas tadi. Kemudian menyampaikan keinginan, kira-kira mau dibuat seperti apa kelas yang dia inginkan. Kemudian menanyakan kepada pribadi murid itu dia ingin menjadi seseorang yang bagaimana. Jadi di situ untuk mencari tahu, menggali lebih dalam lagi supaya muncul motivasi intrinsik dalam diri murid untuk bisa menemukan kesalahan apa yang sudah dia lakukan, kemudian bagaimana cara dia untuk bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Sebentar, saya coba tayangkan dulu. Suaranya tidak terdengar ya Bapak Ibu? Sebentar ya, jadi kemarin saya sudah mencoba mempraktikkan untuk penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami siswa ini. Alhamdulillah, sehat ya Isa ya? Oke, kira-kira Isa tahu nggak kenapa kita panggil di sini? Saya tidak tahu. Oke, Isa tidak tahu ya. Nah, Bu Novita mengamati sudah 3 kali Ihsan itu tidak ada ketika pelajarannya Bu Novita. Bisa nggak Ihsan ceritakan kira-kira Ihsan pergi kemana? Saya pergi ke UKS. Oh, Ihsan tidak merasa tidak enak badan? Kalau tidak enak badan, kenapa Ihsan pergi ke UKS? Karena saya sengaja ke UKS untuk menghindari pelajaran yang melelahkan. Oke, nah Ibu tahu ya, setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Tapi apa yang Ihsan lakukan itu dengan tidak menghadiri pelajaran matematika, apakah Ihsan bisa nanti mengejar materi yang dijelaskan Ibu, bisa memahami? Nah, Ihsan menyadari ya kalau membolos itu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, nanti akhirnya ketinggalan pelajaran. Nah, tapi Ihsan sudah bagus, di situ tidak membolos 1 hari penuh. Nah, Ihsan hanya membolos ketika pelajaran kedua saja. Tetapi bisa nggak Ihsan jelaskan alasannya kenapa kok hanya dikejar dan kita saja? Saya belum mengerjakan tugas yang kemarin diberikan, jadi saya takut kemarin itu. Oke, jadi Ihsan karena belum mengerjakan tugas ya. Nah,
kalau misalnya Ihsan belum mengerjakan tugas, itu Ihsan kan bisa konfirmasi ke guru kita, menjelaskan alasannya kenapa kira-kira Ihsan mau belum mengerjakan tugas. Jadi dengan Ihsan tidak hadir, guru kita tidak tahu kenapa Ihsan tidak hadir, kenapa Ihsan tidak mengerjakan tugas. Semua itu bisa dibicarakan ya. Jadi besok lagi Ihsan harus hadir dan menjelaskan kira-kira kenapa kok belum mengerjakan tugas. Nah, kalau misalnya Ihsan bolos, ada nggak keyakinan kelas yang kemarin kita sepakati yang Ihsan langgar? Ibu saya melanggar budayanya dan selalu mengerjakan tugas tepat waktu dan selalu hadir memperhatikan tugas yang diberikan. Oke, Ihsan sadar ya keyakinan apa yang sudah dilanggar. Nah, kira-kira usaha Ihsan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah Ihsan lakukan? Saya akan segera menyelesaikan tugas yang kemarin diberikan. Saya juga minta maaf Bu, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Saya akan selalu hadir saat pelajaran matematika dan memperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Iya, alhamdulillah. Kita senang Ihsan ini sudah menyadari kesalahan Ihsan dan Ihsan mau bertanggung jawab, mau berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada kesulitan dalam mengerjakan, Ihsan bisa konsultasi sama guru kita. Guru kita ada waktu untuk ketika ada siswa yang belum paham saja. Jadi jangan malah menghindari. Justru kalau menghindari tidak bisa menyelesaikan masalah ya Ihsan. Untuk lain kali silakan nanti ditanyakan mana yang belum dipahami. Nah, sekarang Ihsan sudah saja dan kita ikut senang. Sekarang sudah kembali ke kelas untuk pembelajaran yang berikutnya ya Ihsan ya. Sukses untuk Ihsan jadi anak yang baik. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih anak ya. Hati-hati ya. Setelah menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi, saya merasa lebih lega, nyaman, dan tetap memiliki identitas diri. Saya juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri ketika melakukan kesalahan. Ya, itu tadi ya, satu kasus saja. Silakan masuk. Nah, jadi itu tadi dalam menyelesaikan permasalahan tidak melulu kita langsung menghukum siswa tersebut. Jadi ketika ada yang dilakukan dianggap sebagai kesalahan, kita perlu berdiskusi. Lebih tepatnya kita berdiskusi empat mata saja, tidak ada orang lain yang tahu, supaya di situ siswa bisa mengeluarkan apa yang benar-benar terjadi dalam diri siswa tersebut. Jadi bisa terbuka. Ketika siswa terbuka, kita bisa mencari tahu alasannya kenapa kok siswa tersebut melakukan suatu kesalahan. Kita mencari tahu, kemudian kita menawarkan kira-kira solusi apa yang dia usulkan. Nah, itu yang dinamakan menawarkan restitusi. Jadi menawarkan kepada siswa solusi apa yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu nanti kita yakinkan siswa, oh solusi yang kamu ambil itu sudah baik, sudah bagus untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jadi di situ tugas kita itu memang sebenarnya sebagai fasilitator saja. Jadi hanya membersamai, mendampingi ketika murid dalam belajar maupun dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi bukan kita yang memutuskan apa yang akan dilakukan oleh murid, tetapi di situ murid kita berikan pilihan, kita berikan kesempatan untuk bisa memunculkan solusi sendiri, sehingga dia nantinya akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi bukan bertanggung jawab karena orang lain, tetapi dia melakukan hal baik, dia berubah, dia melakukan suatu tindakan itu berdasarkan keinginannya dia, berdasarkan motivasi intrinsik dalam diri siswa tersebut, sehingga itu nanti akan melekat dan akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, dan tidak hanya ketika dia berada di sekolah saja. Ketika dia sudah memegang nilai-nilai kebajikan yang dia yakini, maka hal tersebut akan terbawa walaupun dia nanti sudah tidak di sekolah lagi, dia akan tetap meyakini hal tersebut dan melakukannya dalam jangka waktu yang
panjang. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Jadi di sini untuk penutup kegiatan hari ini kita simpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan juga sosial yang baik. Di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya menjadi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan juga bertanggung jawab. Jadi di sini kita sebagai guru kita bisa menempatkan posisi kita sebagai manajer yang tadi bisa mengarahkan, bisa menuntut murid untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai disiplin positif. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk ibu bapak sekalian. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk meluangkan waktu menghadiri diseminasi saya mengenai disiplin positif. Jadi di sini misalnya mau untuk berdiskusi bisa menghubungi saya di nomor handphone yang sudah tercantum di situ ya. Jadi nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi. Mungkin ada yang masih belum jelas apa yang saya sampaikan hari ini, bisa langsung ketemu nanti berkomunikasi, berdiskusi bersama, belajar bersama. Jadi saya berada di sini bukan karena sudah pintar, sudah menguasai ya, tapi di sini saya juga masih dalam proses belajar. Kita belajar bersama untuk bisa menerapkan sekolah dengan budaya yang positif sehingga masing-masing murid mempunyai kesadaran dan pemahaman yang baik dan menciptakan karakter-karakter yang positif baik dari murid, guru atau warga sekolah yang lain. Jadi di sini tujuan saya berada di sini hanya membagikan atau sharing pemahaman atau pengalaman saya dalam belajar mengenai budaya positif yang ada di sekolah. Sekian yang bisa saya sampaikan.